Wah, kenapa ya Mbak ya? Sebenarnya tuh aku penasaran banget. Kenapa yang seperti ini nggak bisa ngedeket aku, nggak bisa masuk ke kamarku gitu. Ya nanti kamu akan tahu dengan sendirinya Put. Saya juga belum terlalu jelas. Saya juga belum terlalu yakin, jadi nggak berani buat nyimpulin apa sih yang sebenarnya berada di sisi kamu itu. Ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor Melanjutkan cerita sebelumnya, ini adalah episode kedua dari cerita dengan judul Putri Santet atau cerita ke-316 di Lapak Horor. Dalam cerita pertama atau cerita sebelumnya, Putri itu diganggu di rumahnya. Rumahnya yang berada di sebuah perumahan yang elit di Jakarta Selatan. Kawan-kawan yang di Jakarta mungkin sangat familiar dengan komplek perumahan ini. Tapi nggak mau ngebahas secara detail tentang perumahannya apa. Jadi intinya setelah mendapat gangguan seperti itu, pagi harinya Putri sama mamanya saat sarapan, Putri tuh ngobrol menyampaikan sesuatu. Mah, kayaknya aku nggak lama di sini. Kemungkinan kalau nggak siang ini, ya besok pagi. Aku akan balik lagi ke Bali, Mah. Loh, kok cepet banget, kata mamanya nanya kan. Iya, Mah, ada satu urusan. Aku mau ke Batu Bulan. Di sana ya ada orang yang nanyain rumah Mah. Jadi Putri sendiri itu sama keluarganya salah satu koleksinya ya, salah satu bisnisnya itu adalah properti. Ya, ada satu rumah di daerah Batu Bulan sana di Bali. Kawan-kawan yang di Bali juga pasti familiar dengan daerah ini. Ya, akhirnya seperti itu ya. Putri menyampaikan maksudnya ke mamanya. Ya, makanya aku ada urusan di sana. Ada yang telepon begini katanya mau nengokin rumah, mau ngelihat kayak gitu. Ya udah, kamu berangkat aja Put sana Put. Lah mama gimana? Ya nih papa juga katanya sebentar lagi bakalan balik ke sini kok. Jadi gini, keluarganya Putri, mamanya itu jarang ketemu sama papahnya. Putri jarang ketemu sama mamanya. Mereka tuh jarang ketemu satu sama lain. Kalaupun ketemu itu cuman hitungan hari. Setelah itu ya udah, mereka akan sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Salah satu contohnya ya seperti ini. Baru mungkin satu malam gitu ya di rumah. Esoknya atau lusanya itu udah harus pergi lagi. Dan akhirnya hari itu juga ternyata Putri pun berangkat langsung ke Bali setelah sebelumnya itu ngontek dua sahabatnya yang Ayu sama Maya ya. Di episode pertama itu udah disebutin Ayu sama Maya yang ngelihat satu sosok besar yang mondar-mandir di depan rumah mereka itu di daerah Kute waktu itu. Udah ditelepon, yuk kamu, Ayu itu orang Bali, kalau Maya itu orang Batak aslinya. Seperti itu, beda-beda semua rasnya. Kayak gitu, akhirnya yuk kamu di mana yuk ya? Aku masih di rumah, aku masih di Bali katanya. Aku mau ke sana lagi. Oh ya udah kesini aja Put gitu. Terus si Maya gimana? Oh ya Maya juga masih stay di sini. Ya udah gini, nanti aku mau ke Batu Bulan. Tolong dia jemput di airport gitu, jemput di bandara. Oke nanti kita jemput. Singkat cerita, sekitar jam 2 siang itu flightnya. Kalau nggak salah ya itu jam 2 siang, Putri berangkat ke Bali lagi dan dari airport mereka tuh langsung menuju Batu Bulan. Tapi sebelum menuju Batu Bulan mereka tuh sempat makan dulu di situ. Ada tempat makan di airport sana. Mereka makan dan sempat ngobrol-ngobrol. Ceritalah Putri, Mai, Yu, aku kemarin ngalamin sesuatu yang aneh lagi loh katanya. Wah kenapa Put? Di rumah aku sama mama digangguin seperti ini. Wah kok serem banget sih Put, kok makin kesini makin serem.
Gini aja deh, nanti coba aku tanya-tanya deh gitu. Ayu kan orang Bali, orang Hindu juga. Dia punya lah kenalan beberapa, ya ada pemangku juga, ada pedande juga, Ayu itu kenal. Rencananya tuh seperti itu. Put, nanti aku coba deh, aku konsultasikan, aku tanyain gitu ya. Soalnya kamu kan kayak gitu, kayaknya pasrah banget gitu, ada kejadian seperti itu. Tapi kok kayaknya santai banget. Iya sih, aku juga sebenarnya bukan santai, cuman karena aku bingung, aku mau ngomong sama siapa, aku mau minta tolong sama siapa ya. Untuk saat ini sih aku minta tolong sama Tuhan aja gitu. Aku langsung berdoa sama Tuhan, ya udah dikasih lihat begitu, tapi mereka nggak ngapa-ngapain gitu, mereka nggak bisa nyelakain aku, katanya seperti itu. Ya iya Put, tapi namanya kayak gitu kan kamu jadi nggak nyaman, kamu jadi terganggu. Kalaupun memang mereka nggak bisa nyentuh kamu, tapi paling nggak kamu juga ada upaya lah, upaya dengan sesama manusia begitu, buat bisa mengatasi hal-hal seperti itu, hal-hal jahat seperti itu. Iya, 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 aku setuju sama kamu, yuk setuju, aku nggak ngebantah apapun. Ya udah kita makan dulu, habis ini kita langsung ke Batu Bulan sana. Nah, udah selesai mereka makan, singkat cerita, jalanlah mereka. Ayu yang nyetir. Sepanjang perjalanan mereka bertiga itu cuman diem-dieman aja. Putri cuman mikirin apa sih yang sebenarnya terjadi, apa sih yang udah terjadi dengan dirinya gitu. Kenapa ini kok tampak jelas banget, tampak kuat banget. Bahkan menurut Putri itu agak susah ngebedain antara sesuatu yang normal dan sesuatu yang nggak normal kayak sekarang. Semuanya tuh terlihat sangat nyata, termasuk penampakan-penampakan yang Putri lihat. Yang biasanya itu durasinya kan cuma sekian detik. Tapi semalam kok lama banget ya. Aku ngelihat dengan jelas, aku bisa nyium baunya, bisa ngedengar suaranya dan ngelihat sosoknya itu bener-bener jelas. Itu kata Putri. Dia cuma berpikir di situ, merenung gitu. Dan ini aku balik lagi ke sini, nggak tahu deh apa yang bakalan terjadi begitu. Dan ya akhirnya dia langsung balik muter pikiran, udah fokus aja ke rumah gitu, fokus aja ke rumah, nanti akan ada orang yang mau nengokin, mungkin 2-3 hari ke depan, mereka udah janjian, ya sudah fokusnya ke sana. Akhirnya sampailah mereka di Batu Bulan. Ada perempatan besar di sana, kebetulan gue juga tahu rumahnya di mana. Ke sana masuk, ada belokan kanan masuk ke area persawahan seperti itu. Nah setelah itu ada rumah yang cukup besar di sana di kiri jalan. Disitulah rumahnya. Masuk, kondisinya itu karena memang nggak ditempatin cukup lama, berbulan-bulan ya. Jadi cuman datang ngebersihin. Putri saat ada di Bali biasanya minta tolong sama kenalan-kenalannya Ayu gitu. Ada Mbok Komang sama ada Mbok siapa lagi tuh yang biasa dimintain tolong untuk kayak bersih-bersih kayak gitu. Nah udah siang itu pun dipanggil si Mbok-mbok tadi, ada 2 orang di sana, perempuan semua, dimintain bantuan buat ngebersihin. Tapi bukannya Putri berpangku tangan gitu, enggak, tapi bener-bener turun semuanya, termasuk Ayu, Maya gitu juga turun semuanya. Dibersihin rumah itu 2 lantai, rumah yang cukup besar, dimana di atapnya, rooftopnya itu tuh ada satu spot yang nggak ada gentengnya, dan itu udah di beton seperti itu. Di atas biasanya dipakai buat santai kayak gitu. Udah selesai singkat cerita. Nanya-nanya kan si Mbok Komang sama ya termasuk Naya Ayu, Put nih rumah kenapa Put mau dilepas, ada yang nanyain atau gimana? Iya ada yang nanyain, ini nggak tahu siapa, cuman katanya mau nengokin gitu, nengokin berminat, harganya juga ya nanti mungkin nego-nego tipis seperti itu katanya. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Aku bela-belain kesini, lagian kalau di Jakarta ya abis ngalamin kejadian seperti itu cukup stres juga. Sekalian udahlah liburan kemarin aku juga sakit kan, sekalian ya liburan lagi gitu, ketemu sama kalian gitu, sama sahabat-sahabatku gitu yang baik-baik katanya kayak gitu. Udah mereka kan santai di sana. Singkat cerita malam harinya si Maya, Put kita ke atas aja yuk, di rooftop sana, di atapnya ya, atap yang nggak ketutup itu. Mereka akhirnya ke atas semuanya bertiga.
Si Mbok Komang dan satunya lagi itu udah pulang. Sore udah pulang, udah selesai, udah pulang. Nah, mereka bertiga naik ke atas. Cuman bertiga, benar-benar bertiga. Naik ke atas, santailah mereka di sana, ngeteh kayak gitu. Ngobrol gitu kan sampai larut malam. Kurang lebih sekitar jam 10 malam mereka di sana. Makan malam juga di atas sana, diangkutin ke atas sana pokoknya lah. Enak di sana tuh, semriwing katanya tuh kayak gitu. Semriwing tuh sejuk gitu ya. Udah. Nah, sekitar jam 10 malam. Hawa aneh atau perasaan aneh itu mulai muncul. Ayu diem aja. Cukup lama, 15 menit Ayu tuh jadi diem gitu. Akhirnya Putri nanya kan, "Yuk, kamu kenapa yuk? Kok tumben-tumbennya kamu diem kayak gitu? Kenapa? Ada masalah apa gitu? Kamu capek? Kalau capek istirahat aja," katanya. Diem aja masih ditanyain seperti itu, diem. Nah si Maya, "Yuk jangan nakut-nakutin gitu gitu, udah cukup Putri aja satu gitu. Ini kamu lagi ditambah aneh-aneh begini gitu. Yuk gitu." Nah Ayu tetap diem aja. Nah akhirnya udah Putrinya nenangin gitu ya. "Udah Mai, jangan dipaksain gitu, jangan dipaksain, udah. Kita ngobrol aja Mai, kita ngobrol aja," kata Putri. Nah setelah itu beberapa menit kemudian, mungkin sekitar 5 menit kemudian, ditanya lagi, "Yuk, jangan diem gitu, nggak apa-apa, aku juga tahu kok, aku juga lihat kok," katanya. Nah setelah itu, si Ayu baru ngelirik ke arah Putri. "Kamu lihat apaan Put?" katanya. "Itu kan di depan kamu kan." Si Ayu cuman manggut gitu ya, mengiyakan. "Iya itu memang dari tadi di situ yuk," gitu. Terus si Maya kan kepo gitu kan, "Yuk apaan yuk gitu." "Aku nggak ngelihat apa-apa yuk," kata Maya. "Ya kamu emang nggak bisa ngelihat gitu. Nih kamu mau lihat," kata Putri kan. "Ya tahu nggak mau aku takut, nggak mau aku takut." "Ya udah diceritain aja gimana." "Ya udah ceritain." Jadi di situ selama mereka duduk di sana sampai akhirnya si Ayu ngeh gitu ya, ada sesuatu yang nggak beres di depan mereka, di pagernya begitu ya. Ini kan karena nggak ada penghalang, itu tuh dipager pakai besi kurang lebih sepinggul orang dewasa segitu. Nah di situ di antara jeruji besinya itu yang cukup longgar, mereka si Ayu sama Putri ngelihat ada kepala yang gede banget katanya, warnanya hitam. Itu cuma nongol kepalanya doang begini. Gede lah, kalau bahasanya Putri tuh segede kepala singa katanya. Kepala singa kan bisa mungkin 5 atau 6 kali ya, singa jantan itu 5 sampai 6 kali dari kepala manusia gitu. Segede itu. Dia dari tadi emang cuman berdiri di situ doang. Dan Putri ngebayangin ini kepalanya aja nyampe sini gitu. Badannya itu sebesar apa, kata si Putri. Nah Ayu pun dari tadi ketakutan ngelihat itu. Akhirnya dia cuma diem aja, dia nggak berani ngapa-ngapain. Katanya terus ngeliatin si Ayu. Ayu mau turun mau lari juga takut gitu kan. Di bawah nggak ada siapa-siapa, makanya dia lebih memilih diem, lebih memilih nunduk, lebih memilih mendengarkan apa sih yang diobrolin Putri sama Maya, seperti itu. Dan selama beberapa menit mereka ngobrolin itu, si sosok tadi itu masih berdiri di sana. Cuman diem aja, cuman bener-bener ngeliatin. Kepala hitam, matanya itu nyala, warnanya nggak tahu warnanya apa. Cuman disebutin nyala waktu itu ceritanya, tapi nggak disebutin warnanya apa. Ya sudah, gambarannya seperti itu aja ya. Sampai akhirnya Putri itu bilang, "Udah dong, jangan di situ, jangan ganggu kami," katanya. "Kamu nggak bisa ngedeket ke sini kan? Ya udah, ngapain kamu di sana gitu? Toh kami juga ngelihat dan kami kuat ngeliatin kamu gitu." Putri kayak gitu malah nantangin, dan nggak lama setelah itu mereka lagi duduk di sana. Itu rasanya entah ini halusinasi atau beneran terjadi, rumah itu tuh rasanya kayak digoyang. Mereka kan berarti berada di lantai 3. Itu goyangannya kerasa banget kok. Si Maya pertama, "Put, ada gempa ya Put ya?" "Enggak, ini bukan gempa," kata Putri. "Ini tuh yang tadi aku ceritain itu kayaknya marah lagi mau ngisengin karena
Ya, dia nggak bisa ngedeket ke sini, kata si Putri ngejelasin seperti itu. Ya udah kalian tenang aja, nggak apa-apa kok, nggak lama kok, mereka cuman ngetes doang, kata si Putri. Dan bener aja, mungkin kurang lebih sekitar 1 menit. Nggak ada 1 menit lah, cuman sebentar, beberapa detik doang, akhirnya itu berhenti dan si sosok tadi itu terlihat putar balik begini, tetap kelihatan kepalanya, dia jalan menjauh ke rumah. Itu makin kelihatan kan, kesini ke bawahnya kelihatan, itu tuh badannya bulu semua, gede banget, setinggi ya itu tadi, rumah 3 lantai. Dia berjalan ke sana, nyampe pagar aja tuh dilewatin katanya, terus udah pergi keluar, belok kiri dia, bus ke arah persawahan lagi. Nah udah, dia udah pergi kok, nggak apa-apa kok. Si Putri sebenarnya begini, Putri juga takut ya. Takutnya tuh begini, dia tuh belum ngerti apa sih sebenarnya yang terjadi. Ada yang bilang Putri itu disantet sama 12 dukun. Ada yang bilang hal lain lagi seperti itu. Jadi Putri itu memang bingung gitu, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Sampai akhirnya, singkat cerita, malam itu mereka pun istirahat. Ya udah istirahat aja. Kita tidur di kamar bawah barengan, jangan misah-misah, kata Putri. Ya udah, mereka tidur di sana. Saat lagi tidur, menjelang tidur banget, mungkin jam 12 malam, tengah malam, itu tiba-tiba di arah jendela kaca kamarnya yang sisi luar, itu tuh ada yang ngetok-ngetok gitu. Pertama nggak ngetok, pertama kayak tok gitu, kayak lemparan batu begitu aja, pletik gitu. Pletik itu beberapa kali. Putri sama Maya sama Ayu ngedenger semuanya, mereka cuma lirak-lirik gitu. Apaan ya? Udah biarin aja, kata Putri. Udah biarin aja. Lagi pletok gitu. Udah didiemin, itu makin banyak, intensitasnya itu makin banyak, pletok. Terus akhirnya ditutup dengan suara ketokan, tok. Tok 3 kali itu terus menerus tok. Si Putri langsung bilang, udah dong gitu, kita mau tidur gitu, sana gangguinnya besok lagi gitu, kayak nggak ada hari lain lagi, kata si Putri. Kita mau tidur, kita udah capek istirahat gitu, malas kita ngeladenin kamu kayak. Nah setelah itu jendelanya tuh kayak digini loh, brak, itu tambah kenceng banget. Mereka kaget semua kan, bertiga kan, langsung ngeringkel ngumpul di tengah saling peluk gitu, selimutnya ditutup gitu. Dan setelah itu suara itu hilang, udah hilang begitu aja. Dan akhirnya malam itu pun mereka tertidur. Oh iya, terima kasih buat kawan-kawan kemarin yang udah ngasih tahu ini ya, kelainan di mata beda warna gitu, heterokromia kalau nggak salah. Terima kasih kawan-kawan. Nah itu tadi, kadang banyak belajar juga dari kawan-kawan semuanya. Tadi juga lupa nyampein terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Ini jargon ini tuh diusahakan jangan sampai lupa lagi ya. Nah udah, itu selingan doang. Lanjut lagi. Keesokan paginya ternyata orang yang mau nengokin rumah itu datang lebih cepat. Setelah paginya itu ngobrolin sama Ayu, Put, gimana Put, mau ketemu sama ini nggak, sama saudaraku gitu. Beliau adalah seorang pemangku, ada seorang pedanda juga ada gitu. Nah kawan-kawan, ini mohon maaf ya, kalau yang kawan-kawan memang orang Bali, kalau memang ada salah-salah, harap maklum gitu, karena gue juga nggak terlalu memahami gitu penyebutannya seperti apa, terus fungsinya seperti apa gitu. Kalau misal ada yang berkaitan dengan keagamaan atau apa yang salah-salah begitu, harap maklum, harap dimaafkan seperti itu kayak gitu. Dan buat kawan-kawan yang masih bingung juga, nanti bisa search, browsing lah di Google atau apa, biasanya ada informasi banyak mengenai istilah-istilah yang disebutkan begitu. Nah gimana Put, mau ketemu sama ini gak saudaraku yang seorang pemangku gitu. Nanti aja deh, yuk nunggu ini lagi lah, nunggu beberapa hari lagi begitu. Soalnya perasaanku juga mengatakan hal lain, katanya seperti itu. Oh gitu ya Put ya, ya udah nggak apa-apa, terserah kamu aja. Nah waktu itu si Putri pagi-pagi tuh udah telepon-teleponan sama orang yang rencananya mau nengokin rumah tadi. Dan mereka itu janjian jam 11 siang. Akhirnya Putri pun mengiyakan, oke, ngasih tahu Ayu sama Maya, nih orangnya bakalan kesini itu.
sekitar jam 11 siang. Oh, oke, kita siapin buat inilah, namanya mau ada tamu begitu kan. Akhirnya datang jam 11 siang. Jam 11 siang mereka datang pakai satu mobil, ada 3 orang, laki-laki 2, ibu-ibu 1. Yang ibu-ibu tuh pakai dressnya tuh kayak dress yang buat habis ini ya, selepas ibadah begitu, pakai kebaya Bali seperti itu, warnanya putih, bawahnya nggak tahu. Terus laki-lakinya juga sama, pakai baju seperti adat seperti itu, kayak orang yang habis sembahyang. Nah, datang ke sana. Kalau satunya bajunya biasa aja, baju umum. Nah, di situ datang, permisi, katanya. Oh iya, silakan Bapak Ibu itu. Ini yang tadi ini ya. Iya betul gitu. Silakan. Akhirnya mereka dipersilakan masuk ke ruang tamu sana. Disuguhin begitu ya, standar, ada Ayu, ada Maya itu bantuin Putri ngobrol-ngobrol di sana masalah rumah itu ya. Dan ada hal menarik, siang itu orang yang pakai baju adat itu bilang ke Putri, Mbak, mohon maaf ya sebenarnya. Bukan Mbak, manggilnya Dek. Waktu itu usianya memang udah cukup sepuh laki-laki tersebut. Dek, mohon maaf ya, ini maaf nyela orang ini yang mau beli ya. Dek, maaf kalau topiknya tuh agak di luar yang kita bicarakan gitu. Di luar maksud dan tujuan kami datang ke sini. Saya tuh mohon maaf banget. Saya itu ngelihat ada sesuatu yang aneh sama adik katanya. Aneh kenapa, Pak? Oh, mungkin ya ini akan dibilang mengada-ngada juga bisa ya, Dek ya. Tapi betul, saya juga belum jelas. Tapi saya ngerasa itu ada sesuatu yang lagi terjadi sama adik gitu. Di situ Putri langsung nyambung gitu ya. Wah, ini mungkin yang dimaksud itu memang sesuatu yang gak beres yang terjadi sama Putri beberapa hari ini seperti itu. Iya Pak, kebetulan kemarin saya di Jakarta juga ada orang yang mengatakan hal yang sama. Katanya sih saya lagi disantet sama 12 dukun. Nah, kata si bapak tadi bukan 12 katanya, tapi 48. Wah, di situ Putri kaget. Kok tambah banyak ya Pak ya? Iya, makanya itu tambah banyak. Itu siapa yang nyantet ya Pak? Orang Bali bukan Pak? Ada orang Balinya, ada orang luar Bali gitu. Di barat Bali sana juga ada. Oh, berarti banyak ya Pak ya? Iya, banyak. Dan agak sedikit aneh sih, saya juga ngelihatnya kok adik kuat ya gitu. Biasanya kalau udah sebanyak itu jarang orang yang kuat, Dek gitu. Pertahankan aja apa yang sekarang adik percaya, apa yang sekarang adik lakuin. Kenapa? Karena itu tadi saya ngelihat ada sesuatu gitu. Ada sesuatu yang saya juga belum mengerti. Itu kata si bapak tadi yang ternyata beliau itu adalah seorang pemangku gitu. Adalah seorang pemangku di Bali. Seperti itu. Nah, akhirnya apa? Siang itu pun mereka melanjutkan obrolan masalah rumah, diputerin semuanya begitu ya. Diputerin, dilihat-lihat begitu, mereka deal. Tapi akhirnya mereka itu minta ini ya, ada tempo gitu. Baik, kami rumah ini mau kami jadiin, tapi untuk kayak pelunasannya mundur beberapa bulan lah seperti itu. Oh baik, nggak masalah, no problem Pak, ini jadi kayak dikunci dulu aja Pak gitu. Jadi ini kalau misalnya ada yang nanyain nanti saya akan bilang sold gitu, udah terjual seperti itu ya Pak ya. Oh iya baik. Akhirnya mereka pun pulang. Mereka pulang, Putri pun menjalani hari-hari dengan Ayu dan Maya seperti biasa di sana. Kurang lebih sekitar 4 hari mereka menghabiskan waktu di Bali sana. Kemudian pas hari terakhirnya Putri bilang, yuk Mai, ikut aku yuk katanya. Kemana? Ke Jakarta yuk, nemenin aku di sana soalnya mama lagi nggak di rumah. Papa juga nggak ada di rumah sepi, ikut aku yuk, temenin gitu. Oh boleh deh, boleh gitu. Ayo ikut. Akhirnya mereka pun ikut ke Jakarta, balik lagi ke Jakarta sana. Sesampainya di rumah sana, Ayu kan udah tahu kalau di rumahnya Putri di lantai 1 itu suka ada anak kecil, anak perempuan kecil yang memang udah lama banget tinggal di situ yang suka mainin piano. Nah, sewaktu mereka datang, tang ting tung tang, bunyi itu piano gitu. Akhirnya si Ayu ya cuman, oh siang-siang main sekarang, kata si Ayu seperti habis itu udah diem lagi pianonya.
Udah mereka masuk, langsung menuju ke lantai 2 ke kamarnya Putri. Di sana siang itu mereka istirahat, dan malam harinya lagi-lagi ada sesuatu yang jadi begini. Setelah kasus dengan yang disebutkan di cerita pertama, ada konflik begitu ya. Itu si Putri bener-bener ngalamin hal-hal gaib, gangguan-gangguan seperti itu hampir setiap hari. Enggak dimanapun, enggak di Jakarta, enggak di Bali, atau mungkin di daerah lain itu pun ngalamin hal seperti itu. Jadi polanya tuh lebih kayak diintai, kayak diperhatiin gitu, dideketin, tapi mereka tuh nggak berani nyentuh begitu. Termasuk malam itu di sana. Jadi pas mereka lagi siap-siap mau tidur, masih sore, sekitar jam 9-an mereka mau tidur, udah ngumpul bertiga di kasur gitu, satu kasur seperti itu. Tiba-tiba tuh kayak mereka nyium bau bangkai. Put, ini datang lagi nih, kata Maya gitu. Maya yang biasanya nggak ngerasain, nggak ngelihat, itu pun ikut nyium gitu. Ini baunya bangkai banget, Put. Iya, aku juga nyium kok. Biasalah nih kayaknya seperti ini. Kalian kuat-kuatin aja ya deket sama aku, katanya. Soalnya lagi ada gangguan seperti ini. Iya, Put, nggak apa-apa, Put. Kami temenin, kata Maya sama Ayu. Udah tenang-tenang, kita tidur, kita. Udah tutup aja mulutnya, tutup aja mulutnya. Berdoa gitu. Berdoa sebisa kalian. Apa yang kalian percaya, berdoa gitu. Minta sama Tuhan supaya kita dilindungi, kata Putri seperti. Akhirnya mereka pun berdoa gitu ya. Doanya pun macem-macem. Si Ayu dengan cara Balinya, cara Hindunya, terus si Maya dengan cara Bataknya atau Nasraninya, dan Putri kebetulan Muslim, jadi Putri pun berdoa dengan caranya sendiri-sendiri. Pokoknya seperti itu mereka berdoa, minta perlindungan. Dan malam itu yang namanya bau bangkai itu kurang lebih berlangsung sekitar setengah jam. Terus kemudian baunya itu hilang. Tapi, nah mereka tidur kan, tapi sekitar jam 1 malam mereka itu dikagetin dengan suara grumpiang gitu. Ada sesuatu yang besar dari kaca yang jatuh gitu. Bukan kaca ya, tapi benda keras mirip kayak gelas kayak gitu, kayak kaca. Itu jatuh buang gitu. Wah, pada bangun semua kan. Kalian denger nggak? Iya, aku denger gitu. Yaudah kita cek ke bawah gitu kan. Akhirnya mereka bertiga turun ke bawah. Suaranya itu dari lantai 1. Dan ternyata di sana pas mereka turun ke bawah nggak ada apapun yang terjatuh. Mereka benar-benar kayak cuman ngedenger doang. Ada sesuatu yang katanya sih lebih deket ke keramik yang besar. Kawan-kawan mungkin pernah lihat juga keramik yang tinggi itu kayak yang jatuh begini, brang. Nah suaranya itu lebih mirip ke sana. Setelah dicek ke bawah itu semuanya normal, nggak ada apa-apa. Cuman lampu gantung, lampu kristal begitu yang ada di ruang tengah situ, itu bergoyang begini. Itu jarang banget lampu itu bisa bergoyang ya. Bahkan ada angin gede pun, anginnya tuh harus gede banget baru lampu itu bisa bergoyang. Akhirnya udah mereka naik lagi, kata Putri. Naik lagi, udah kita istirahat aja. Biasa gangguan, kata Putri. Udah akhirnya mereka setelah kurang lebih 1 jam gitu ya, meremlek. Akhirnya mereka pun bisa tidur lagi malam itu. Udah selesai. Singkat ceritanya, 3 hari Ayu sama Maya di rumah itu. Akhirnya Ayu pun harus pulang dan Maya pun harus ikut Ayu. Maya, kamu ikut aku ya ke Bali, katanya balik ke sana lagi gitu ya. Oke. Nah Putri waktu itu mamanya juga pas mau datang ke sana, mau pulang. Ayu sama Maya pergi ke Bali lagi, sementara mamanya akhirnya balik lagi ke situ sama Putri. Singkat cerita lagi, malam harinya masih sore, masih jam 8 malam. Mereka berdua masih di ruang tamu lagi ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba Putri tuh ngerasa, "Mah, kita naik ke atas yuk, kita ke kamar yuk." "Kenapa, Put? Kan masih sore." "Iya, Mah, aku ngerasain sesuatu yang gak enak. Perasaanku gak enak, Mah." "Oh, begitu ya. Ya udah, Mama percaya sama kamu. Ayo kita naik." Akhirnya mereka berdua naik, masuk kamar. Tiduran lah di sana. Mereka tuh masih ngobrol-ngobrol begitu ya. "Gimana, Put, yang rumah di Batu Bulan itu?" "Oh iya, Mah, rumahnya udah beres semuanya. Mereka berminat, tapi nanti ada tempo 2 bulan lah gitu." "Oh ya udah, nggak apa-apa." Seperti
Intinya berarti lancar ya? Iya lancar mah. Dan kemarin mah aku ketemu sama orangnya begitu kan. Yang mau beli itu seorang pemangku gitu. Kalau nggak pemangku bedanda ya, sorry ini gue agak lupa. Anggap aja seorang pemangku. Nah itu yang mau beli itu seorang pemangku mah gitu. Oh gitu ya. Terus gimana gitu ya, ada sesuatu yang menarik yang disampaikan sama pemangku itu mah. Apa mamanya penasaran gitu kan. Jadi menurut pemangku itu, aku kan cerita, pemangkunya itu aneh mah. Beliau itu bisa ngelihat mah, bisa ngerasain kalau ada sesuatu yang sedang terjadi sama aku mah. Wah begitu itu, iya begitu mah. Sampai akhirnya aku cerita. Kemarin kan ada itu kan teman yang ngasih tahu kalau aku tuh lagi kena santet, dikeroyok santet gitu, 12 dukun katanya. Wah iya bener, kamu udah pernah cerita itu. Nah kata pemangku itu bukan mah, ternyata yang ngeroyok itu ada 38 gitu. Waduh kok malah tambah banyak gitu kan, mama berharap hal lain gitu, bukan itu, berharap mama tuh seperti itu, tapi kok malah tambah banyak begini. Wah ini gawat dong Put, nanti mama ini dulu ngasih tahu papa kamu gitu. Akhirnya ditelepon bapaknya tuh, ceritain semuanya ya begini. Bapaknya cuman ketawa doang. Bapaknya bukan orang Indonesia ya, bapaknya tuh orang Jerman. Dia nggak percaya dengan hal seperti itu. Alah nggak apa-apa gitu, banyak berdoa aja, intinya seperti itu. Nah udah malam itu mereka tuh mau tidur, udah siap-siap mau tidur, udah dua-duanya udah tarik selimut. Tiba-tiba ada suara keributan di bawah, di lantai 1. Pertama, sebelum suara keributan itu terjadi, biasa kalau malam-malam sosok anak kecil yang tinggal di bawah itu suka mainin piano, tang ting tung tang gitu, nadanya pun nggak tahu, nggak jelas. Tiba-tiba suara piano itu cuman sebentar gitu, biasanya kan cukup lama, adalah sekitar 5-10 menit itu bunyi, tapi malam itu mungkin cuma 2 menit udah stop, udah hening. Tiba-tiba ada suara keributan, grudak geruduk kayak benda-benda yang ditendang-tendang begitu, kayak suara kursi yang bergeser, suara kursi yang terseret, termasuk ada beberapa benda yang ikut pecah juga. Nah waktu itu mamanya langsung bangun gitu kan, wah Put apaan itu di bawah gitu. Udah mah tenang aja mah, kemarin aku juga ngalamin seperti itu. Aku ngedenger ada suara sesuatu yang jatuh keras banget, tapi pas kita tengok sama Ayu sama Maya itu di bawah ternyata nggak ada apa-apa mah. Ya udah, ini malam ini anggap aja sama seperti itu mah, nggak apa-apa, itu cuman halusinasi mah, itu ilusi kata Putri. Oh ya udah kita tidur lagi, kita tidur. Nah, akhirnya mereka mau tidur, keributan itu tuh tambah parah, makin berisik sampai mereka berdua itu fokus dengan satu suara. Karena suaranya itu kenceng banget ya, rame banget di bawah. Mereka pun bangun, bangkit, tapi balik lagi ke pesan Putri, apapun yang terjadi, jangan pernah keluar dari kamar ini. Mamanya pun nurut. Mereka cuman kepo di balik pintu kamar itu, ngedengerin apa sih sebenarnya yang terjadi. Wah Put, si ininya jatuh. Wah si ini jatuh. Ini suara ini nih jatuh nih. Mamanya udah mulai panik gitu kan, barang-barangnya pada rusak seperti itu. Udah mah tenang aja mah, kemarin aku ngalamin kayak gitu kok gitu. Nggak ada yang pecah. Nah saat lagi ngedengerin kayak gitu, mereka tuh fokus ke suara. Ada suara langkah kaki yang berat itu menaiki tangga. Deng, 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 deng gitu. Ngopi dulu ya sebentar ya, udah mulai agak serak ini. Dung, 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 naik tangga sosok tadi. Mereka belum tahu itu adalah sosok apa. Nah waktu itu Putri itu coba nelpon salah satu temannya. Cerita dia, temannya yang ya orang mengerti. Seorang perempuan ditelepon dia. Mbak, aku di rumah lagi ngalamin hal seperti ini. Ini kayaknya beda dengan yang sebelum-sebelumnya begitu. Oh ya Put, sebentar Put katanya. Sambil terus nelpon, Put jangan diputus ya teleponnya. Iya Mbak. Itu telepon tetap on terus, loudspeaker begitu. Apa yang terjadi di sana?
Nah, si sosok tadi sambil ngedengerin ya, suara tadi itu makin ke atas, dan suaranya itu mendekat ke arah kamarnya Putri. Deng, 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 deng gitu, sampai akhirnya pintunya. Mereka berdua kan masih berada di depan pintu situ. Sampai kaget mereka berdua gara-gara pintunya tuh digedor. Bung, 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 bung gitu. Wah, mereka langsung lari, mundur, naik ke tempat tidur sana. Nah, waktu itu si mbaknya itu tiba-tiba ngomong, "Put, di depan kamar kamu itu ada satu sosok. Itu seorang perempuan, Put. Seorang perempuan yang badannya itu gede banget, Put. Tapi nggak apa-apa, kamu nggak usah takut ya. Nggak apa-apa, kamu tenang aja. Itu sosok tadi adalah sosok yang ngancurin yang di bawah-bawah itu, Put." "Oh gitu ya, Mbak. Jadi beneran yang di bawah itu pada dirusakin?" "Iya, Put. Itu di bawah beneran dia boleh dibilang ya sosok jin, tapi yang memang kekuatannya itu udah bisa bermain fisik, Put, gitu. Jadi kamu cukup hati-hati aja, jangan pernah keluar dari kamar gitu. Aku yakin dia nggak bakalan mampu buat masuk ke kamar kamu itu." Gitu. Wah, kenapa ya, Mbak ya? Sebenarnya tuh aku penasaran banget kenapa yang seperti ini nggak bisa ngedeket aku, nggak bisa masuk ke kamarku gitu. Ya, nanti kamu akan tahu dengan sendirinya, Put. Saya juga belum terlalu jelas. Saya juga belum terlalu yakin, jadi nggak berani buat nyimpulin apa sih yang sebenarnya berada di sisi kamu itu. "Oh baik, Mbak, tapi ini gimana, Mbak? Ini nggak apa-apa. Kamu nanti kalau mau tahu siapa mereka, nanti telepon lagi besok, Put. Saya tetap pantau di sini. Kamu juga jangan lupa berdoa, minta perlindungan. Udah itu aja. Insya Allah yang jelas nih orang ini, sosok ini, itu nggak bakalan berani masuk ke kamar kamu. Dia cuman gedor-gedor di depan pintu, geruk-geruk sambil suaranya teriakan. Teriakannya seorang perempuan. Dan itu keras banget. Wah, kayak wah, brang, 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 brang." Putri pun ngebayangin sosoknya seperti apa. Perempuan dengan badan yang sangat besar, tinggi besar, cenderung gemuk ya besarnya. Dia tuh memakai daster hitam. Dan ya singkat cerita malam itu kejadiannya tuh kurang lebih sampai pukul 2 pagi seperti itu terus. Akhirnya setelah jam 2 pagi semuanya tuh hening. Tiba-tiba hilang, udah sepi lagi. Setelah sebelumnya itu mereka, Putri sama mamanya tuh ngedenger si sosok gendut tadi itu nurunin tangga pergi gitu. Nah, udah malam itu selesai gangguannya, mereka pun tertidur. Ketika pagi harinya Putri langsung ngedatengin seseorang yang ditelepon itu gitu. Seorang perempuan itu didatengin, "Assalamualaikum, Mbak," gitu. "Oh ya, waalaikumsalam, Putri, sini masuk." "Gimana, Mbak, semalam itu gimana, Mbak?" Akhirnya diceritain sama mbaknya. Itu yang nyerang ke rumah kamu itu adalah satu sosok yang cukup tua, Put. Itu sosok yang sangat jahat. Dia sebenarnya memang sering dikasih tugas itu untuk ya melakukan hal-hal yang gak baik. Tapi tenang aja, sosok itu bukan suruhan siapa-siapa, Put. Ya maksudnya tenang di sini tuh begini, ini gak ada hubungannya dengan apa yang kamu tahu, apa yang kamu yakini. Kamu telah disantet sama beberapa dukun. Malah kalau saya bilang sebenarnya nggak ada gitu. Semuanya itu hanya halusinasi, Put. Itu nggak terjadi begitu. Nggak ada yang nyantet kamu, itu nggak ada. Kata si orang pintar itu tadi ya. Ini kita lagi berada di dalam skenario yang cukup besar, cukup kompleks. Makanya kamu hati-hati aja ya. Kamu benar-benar hati-hati, terus pakai logika kamu untuk memahami apa yang terjadi, untuk memahami, untuk memproses apa saja sih yang udah pernah kamu alami. Kamu nanti akan ketemu sendiri jalannya. Tapi kalau misal ya tangan saya terbuka, kalau kamu mau cerita, kalau kamu mau minta pendapat, ya saya siap gitu. Apapun itu akan saya bantuin gitu. "Oh begitu ya, Mbak. Iya, terima kasih banyak ya, Mbak ya. Jadi ini aku makin bingung, Mbak, beneran, Mbak. Banyak suara yang udah mulai masuk nih. Ada yang bilang aku disantet, tapi kali ini baru aku ngedenger satu pendapat kalau aku itu nggak disantet sama siapa-siapa. Jadi itu memang ada jin yang datang dan aku nggak tahu skenarionya tuh seperti apa nantinya.
Ya baik Mbak, sesuai dengan apa yang Mbak bilang, itu tadi, saya tetap akan hati-hati. Apapun informasi yang masuk ke saya, itu akan saya cerna, akan saya proses Mbak. Ini benar-benar sesuatu yang membingungkan, yang saya dan Mama juga nggak ngerti Mbak gitu. Dan udah siang itu selesai, akhirnya Putri pun pulang. Diceritain ke mamanya, Mah, begini. Wah, mamanya makin aduh, Put, mending Mama jangan di sini aja kali. Oh, enak aja, aku temenin di sini dong Mah gitu. Iya, nanti Mama temenin gitu. Tapi ternyata sore harinya itu ditelepon sama papanya, yang katanya papanya itu mau pulang, itu nggak jadi gitu. Put, papa nggak jadi pulang gitu, jadi cuman kita berdua aja. Oh gitu ya Ma. Tapi Mama takut beneran di sini gitu. Mama ini ya tidur di rumah tante aja ya katanya. Oh gitu mah, ya udah nggak apa-apa Mas, sana tidur aja di rumah tante gitu. Biar aku di sini sendirian nggak apa-apa kok gitu. Beneran kamu nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa gitu. Enggak, Mama di sini aja nemenin kamu gitu. Beneran Mas, sana pergi aja ke rumah tante nggak apa-apa gitu. Nanti aku bisa panggil Ayu, panggil Maya atau panggil teman-teman yang lain di sini gitu. Oh gitu ya. Iya soalnya Mama takut, beneran takut. Mama tuh stres gitu. Takutnya kayak gitu kebawa kepikiran hal-hal seperti ini terus gitu kan. Nanti mamanya jadi gimana-gimana gitu. Nah, antara Putri sama mamanya itu memang hubungannya deket banget ya. Udah kayak temen. Mamanya juga kalau dibilang dari sisi karakternya itu lebih rame dari Putri sendiri gitu. Bahkan cenderung lebih ke kanak-kanakan gitu ya. Banyak yang bilang seperti itu teman-temannya. Tapi orangnya asik banget, fair banget, akrab banget dengan Putri dan teman-temannya waktu itu. Udah selesai. Akhirnya apa? Mamanya tuh bener-bener malam itu si Putri ditinggalin di rumah, dia pindah ke rumah tantenya, tidur di sana. Ya udah, Putri mau nggak mau. Nah, ini nih ada satu kejadian lagi. Malam harinya ada kejadian sosok yang sama yang kemarin, yang perempuan besar itu, dan malam itu akhirnya Putri tuh bisa ngelihat semuanya. Setelah malam itu, karena udah nggak ada mamanya, Putri pikir, ya udah ngapain lagi, nggak ada batasan, aku bebas, aku mau ngelihat, aku udah nggak ada beban gitu ya. Maksudnya kalau sebelumnya kan ada mamanya, takutnya mamanya kenapa-napa. Nah ini karena dia udah sendiri malam itu, dia pengen tahu semuanya apa sih sebenarnya yang terjadi. Dan malam itu ada sebuah gangguan yang serupa kayak kemarin, di mana barang-barang itu dirusak semuanya, dan Putri pun akhirnya ngebuka pintu, jegreng, dan di situ Putri akhirnya ngelihat sosok yang menghancurkan, sosok yang ngamuk di rumahnya itu adalah seorang, bentuknya itu adalah seorang perempuan gemuk, bener-bener gemuk begini, dasternya itu gede, warnanya hitam. Dan waktu Putri lihat, dia itu lagi naikin tangga, tapi naik tangganya itu bukan naik di tangga begininya, tapi begini loh, kayak di ini kan pakai besi begitu, besi stainless begitu. Nah itu tuh dia merayapnya di situ gitu, ngedeket sambil ketawa-tawa ngeliatin Putri, kayak gitu ketawanya tuh seperti itu katanya. Nggak tahu aslinya gimana, cuman seingat gue pas diceritain itu gambarannya seperti itu gitu ketawanya. Ya karena ceritanya masih panjang dan kesananya tuh kayaknya bakalan lebih seru lagi. Ya, karena udah capek juga. Ini episode kedua, ini cukup sampai di sini dulu. Nanti dilanjut lagi dengan adalah hal-hal menarik lainnya dari cerita si Putri ini gitu. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin. Mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang nggak berkenan di sana sini, sesuatu yang kurang nyaman di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Semoga siapapun sekarang yang lagi sakit segera diberi kesehatan, siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap diberi kesehatan. Semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Sekali lagi, gue mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Kita lanjut di episode selanjutnya ya, episode 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.